Assalamualaikum semuanya sobat-sobat Projo dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu dilindungi Yang Maha Kuasa dan selalu dilimpahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para subscriberku dan teman-teman YouTubeku, terima kasih atas dukungan kalian selama ini yang sudah membesarkan channel ini sampai sekarang. Kali ini kita akan membahas sebuah video yang dari siapa lagi kalau bukan dari anggota Partai Nasdem, yaitu Ibu Irma Suryani. Tanpa berlama-lama lagi, kita simak videonya. Bapak mengatakan, seingat Bapak tidak pernah meresmikan Bandara Morowali IMIP. Tapi faktanya pendukung Bapak lah yang justru merekam dan memvideokan bahwasanya Bapak datang ke Morowali dan meresmikan Bandara IMIP. Termul pun bahkan mungkin tidak akan percaya dengan fakta ini, apalagi para buzzer-buzzer laknat yang terus memberi hujatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Sudah lama saya tidak bikin video informasi terkait banyak hal yang terjadi di Republik kita tercinta ini. Yang pertama, saya ingin mengomentari ada seorang bapak-bapak pakai helm menyampaikan bahwa seolah-olah Bandara IMIP itu diresmikan oleh Bapak mantan Presiden Insinyur Joko Widodo. Padahal Pak Jokowi pribadi secara tegas dan bertanggung jawab sudah menyampaikan ke publik bahwa tidak pernah dia meresmikan Bandara IMIP tersebut. Yang beliau resmikan adalah Bandara Morowali yang dibangun oleh Republik Indonesia atau pemerintah. Artinya ini bapak-bapak yang pakai helm ini menurut Rocky Gerung istilah yang disampaikan Rocky Gerung ke publik untuk orang-orang seperti ini adalah orang dungu, orang yang tidak cerdas yang bicara atas dasar kebencian dan ketidaksukaan. Bayangin, yang dia perlihatkan adalah video emak-emak teriak-teriak, ini bapak gue, bapak gue. Bapak gue, bapak gue. Oh, datang di IMIP, Sulawesi, Morowali, bapak gue. Tapi yang namanya balihonya dibalik, ya. Nah ini adalah sudah jelas satu editan yang sangat norak dan gak bertanggung jawab. Nah ini saya kasih nih yang jelas ya, balihonya ada berbunyi seperti itu. Tetapi itu pun belum jelas apa benar Pak Jokowi ada di sana. Nah yang kedua, ada lagi anggota DPD RI yang teriak-teriak juga. Di sini yang sependapat dengan saya, bandara ilegal yang diresmikan oleh Bapak Jokowi di Morowali. Bandara ilegal ini sudah beroperasi sejak tahun 2019, kemudian tidak ada pengawasan oleh pemerintah. Yang menurut saya sama nggak cerdasnya, tidak mencari informasi yang benar, terus koar-koar di jagat maya dengan menyatakan seolah-olah Pak Jokowi lagi yang meresmikan. Sudah jelas secara bertanggung jawab beliau bicara di media yang bertanggung jawab seperti Rakyat Merdeka, banyak yang sudah menyampaikan ke Pak Jokowi dan dijawab dengan tegas. Beliau nggak pernah meresmikan yang namanya Bandara IMIP tersebut. Nah, ini adalah kebodohan-bodohan, ketidaktahuan yang menurut saya, mohon maaf sekali saya bicara begitu, karena menurut saya ini udah nggak benar. Ini framing-framing jahat sebetulnya, ya pemirsa. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan lagi bahwa bandara tersebut kawasan di dalam bandara tersebut kawasan wilayah IMIP tersebut diresmikan oleh presiden sebelumnya dengan kalau tidak salah saya ada melihat fakta di media sosial juga, di ada linknya, bahwa yang meresmikan presiden terdahulunya juga Nah, soal bandara ini ternyata sudah
dipertanggungjawabkan oleh Kementerian Perhubungan Pak Menhub di tahun 2025 sebagai bandara internasional. Yang sebelumnya adalah bandara perusahaan. Nah, sebetulnya ada banyak bandara-bandara yang dimiliki oleh pribadi-pribadi, ya, baik yang di Jawa Barat, ada juga tempat landing pesawatnya Ibu Susi Pujiastuti misalnya. Kemudian ada lagi bandara yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Juga pelabuhan laut ada juga yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing. Tetapi bea cukai, imigrasinya biasanya kalau ada datang pesawat domestik ya, yang bersandar di sana atau pelabuhan yang bersandar di sana, itu petugas-petugasnya biasanya datang gitu. Memang tidak berada di tempat tersebut sebagaimana pesawat-pesawat atau bandara-bandara internasional. Ya, mereka biasanya datang ketika misalnya terjadi bongkaran-bongkaran di satu pelabuhan. Nah, itu yang terjadi sebetulnya gitu. Nah, kalau mau disalahkan ya, harusnya menteri-menteri yang ada di kabinet kerja pertanggungjawaban oleh kementerian tersebut melalui surat keputusan SK menteri. Nah, menteri kabinet harus saling tabayun, harus saling tanya satu sama lain gitu. Ya, jadi jangan juga kemudian melontarkan satu pernyataan, ternyata pernyataan tersebut disanggah oleh sesama dari orang yang berwenang di kementerian-kementerian tersebut. Nah, ini kan menunjukkan ketidakkompakan sebetulnya. Nah, kalau soal ada Pak Menhan menyampaikan jangan ada negara di dalam negara, saya juga tidak menyalahkan karena memang itu tidak boleh. Tetapi apakah ternyata itu ada atau tidak ada kan perlu diklarifikasi. Nah, ini yang harusnya diluruskan oleh pemerintah sehingga tidak menjadi kegaduhan politik, tidak saling tuding, tidak saling goreng-menggoreng begitu. Pak Menhan juga tidak salah, Pak Menhan juga menjaga Republik Indonesia ini agar jangan sampai terjadi ada negara di dalam negara, itu betul. Tetapi sekali lagi ternyata kan tidak ada gitu. Pak Menhan hanya memperingatkan, bukan menuduh. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita semua agar cerdas menilai apa yang disampaikan oleh Pak Menhan, begitu. Jadi jangan begitu Pak Menhan ngomong langsung deh ya goreng-menggoreng sana, goreng-menggoreng sini. Kan kasihan juga sama Pak Menhan, kasihan juga dengan Pak Menhub, kasihan juga dengan Kasau yang kemudian saling mengklarifikasi satu dan lain. Nah, yang begini-begini harusnya tidak terjadi jika di antara kita semua berpikir positif dan satu sama lain harus tabayun. Saya kira itu yang perlu saya luruskan. Jadi oknum-oknum buzzer yang saya bilang tadi, yang pakai helm, kemudian juga yang dari DPD RI, lebih baik agak sedikit cerdas lah ya kalau ingin menyampaikan informasi ke publik. Jangan kemudian nanti nilai oleh para netizen lagi bahwa orang-orang yang ada di parlemen, orang-orang yang ada di DPD RI itu semuanya tidak berkualitas. Mohon maaf, sekali lagi harus diperbaiki agar institusi parlemen, DPD RI menjadi lebih baik dan berkualitas serta elegan. Salam keindonesiaan. Bagaimana videonya kawan-kawan? Sudah lihat baik-baik? Dan teruntuk kalian para orang-orang bodoh, jangan selalu menyalahkan Pak Jokowi. Lihat, di era sebelum Pak Jokowi masih banyak kesalahan yang belum kita bahas, bahkan belum tuntas sampai sekarang. Jadi gunakan akal sehat, jangan gunakan hati. Ya, tempat kita berpikir itu akal, bukan hati. Oke, salam akal sehat.